terlalai masuk masjid. Kadang-kadang kita masih melangkah pakai kaki kiri, padahal Nabi menyuruh pakai kaki kanan. Ke toilet kita pakai kaki kanan, padahal Nabi menyuruh pakai kaki kiri. Ini yang ringan-ringan. Minum kita sudah tua, kita masih pakai tangan kiri. Sebetulnya Nabi telah menyuruh dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara-saudaraku jamaah salat zuhur yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis mengenai daripada sirah nabawiyah. Saudara-saudaraku, pentingnya kita mengungkapkan sirah nabawiyah dalam rentetan mata rantai perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bagaimana pengorbanan dan perjuangannya, bagaimana penjagaan Allah kepadanya, bagaimana akhlak budi pekertinya dari sebelum diangkat menjadi Nabi hingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana mukjizatnya, bagaimana perjuangannya. Semuanya ini kita sampaikan maksudnya adalah untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap bahwa al-mar'u man ma'aman ma'ahabbab, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia kasihi. Insyaallah kalau kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai daripada mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan segala petunjuk ajarnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Sebab di balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada kejayaan. Karena tidak satu pun ucapan Nabi, satu pun gerak-gerik Nabi tanpa dikontrol, tanpa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah letakkan segala dalam kehidupan Nabi, semuanya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau kita melihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang notabene-nya mereka ini adalah orang-orang yang kita kenal dengan bangsa jahiliyah, yang kehidupan mereka selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginannya. Siapa yang kuat, siapa yang banyak harta, maka dia jadi penguasa. Perbuatan zina, minum-minuman keras, menganiaya orang lain, itu adalah perbuatan hari-hari. Tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah mereka,
dan berubahlah kehidupan mereka. Apa yang menjadi penyebab utama kehidupan yang hina dina itu, kehidupan yang jahiliyah itu, kehidupan yang al-hayawani itu berubah menjadi kehidupan yang mardotillah, yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab barang siapa saja yang dapat ridhonya Allah, pastilah hidupnya bahagia di dunia, selamat di dunia, perjalanan dari dunia menuju akhirat juga dalam keadaan selamat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat apa rahasia sahabat sehingga mereka ini menjadi orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhu, mereka ini kalau kita lihat mereka mengkopi kehidupan Nabi dalam kehidupan mereka. Simpel saja. Mereka mengkopi kehidupan Nabi dalam kehidupan mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi itu bukan malaikat. Utus nabi itu adalah daripada golongan manusia biasa dari bangsa Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengurangi nilai daripada kenabiannya. Saudara-saudara, banyak batu tapi tidak sembarang batu. Kalau dia hanya batu kerikil tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi kalau dia batu permata, zamrud, intan, berlian, maka begitu tinggi nilainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat batu itu batu yang sangat mulia. Batu yang berharga, yang tidak sedikit pun yang tidak berharga daripada Nabi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi di dalam Gua Thur, maka Nabi apa yang terjadi? Ketika Nabi itu hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah, dalam gua itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakar bukanya dalam keadaan seperti sesuatu terjadi. Lalu Nabi tanya, kenapa engkau Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun bilang, ya Rasulullah, tangan saya disengat oleh kalajengking. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ambil itu tangan, langsung diludahi. Maka bisa daripada ular itu saat itu juga tawar. Karena apabila ludah Nabi kena kepada bisa, semua bisa akan menjadi tawar. Itu ludahnya. Keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harum. Seandainya Nabi hendak memakai minyak harum, itu untuk mengajak umatnya berbuat sunnah. Tubuh badan Nabi tetap harum. Jadi apalagi amalan-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara, maka dengan kita menceritakan kembali kelahiran Nabi, kejujuran Nabi, perjuangan Nabi, mukjizat Nabi, untuk menimbulkan cinta kita. Bahkan dalam beberapa minggu ini kita menguraikan tentang pribadi dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tubuh badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menimbulkan cinta kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara yang dimakai Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dikatakan setiap yang kita ambil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tunjuk ajar daripada Nabi, itu dikatakan sunnah. Jadi tuan-tuan, itu beda ya. Sunnah yang ada di dalam fikih, sunnah yang ada
dalam kehidupan Nabi. Kalau sunat itu berpahala apabila dikerjakan, kemudian tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi kalau sunnah Nabi itu penuh dengan keberkahan. Apa saja sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah ini bukan sunat ya. Kita kadang-kadang bilang sunat itu seperti kita lari kepada kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Kalau sunnah Nabi dikerjakan dapat kebaikan, tidak dikerjakan rugi yang besar sekali. Jadi kalau sunat beda. Kalau sunat itu bahasa kita Indonesia. Kalau sunat itu memotong kulpah pada anak-anak yang penutup daripada kemaluannya untuk membersihkan daripada najis-najis apabila seseorang itu buang hadas kecil. Itu dalam bahasa Arab tidak ada sunat itu khitan namanya. Kita bilang sunat. Khitan ini kalau diartikan secara bahasa artinya memotong. Jadi kadang-kadang kita pun pakai itu. Kalau ada bantuan dari pusat sampai ke tempat, ini habis sudah, kena sunat di tengah jalan. Itu kena potong. Itu pengertian secara bahasa. Jadi bukan sunat yang itu, karena sunat yang itu lain. Karena sunat yang itu kalau dalam istilah itu artinya memotong ataupun membuka agar bagaimana supaya najis tidak berkena di dalam kulpah itu. Kalau kita di Indonesia dipotong ya. Saya punya banyak kawan dari Filipina, dari daerah selatan, Sambuanga. Di sana itu Pak bukan dipotong. Tapi di sana dia apa? Dibelah. Jadi dokter tanya, mau belah berapa? Ada yang belah 2. Ada yang belah 4. Macam ada rumbe-rumbe jalan macam jengger ayam. Mau yang berjengger banyak, itu di sana. Sahkah? Sah. Karena khitan itu artinya bukan saja memotong tapi juga membelah. Tapi yang dikatakan tadi dalam sunnah Nabi itu bukan sunnah seperti itu. Sunat itu bahasa kita saja. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebetulnya ada nafi isbatnya. Cuman kalau la ilaha illallah, nafi isbatnya la ilaha illallah. Nafikan selain daripada Allah, isbatkan hanya Allah. Kalau isbat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafikan segala kehidupan selain kehidupan Nabi dan isbatkan kehidupan Nabi. Karena kehidupan Nabi lah yang membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita terlalai masuk masjid, kadang-kadang kita masih melangkah pakai kaki kiri, padahal Nabi menyuruh pakai kaki kanan. Ke toilet kita pakai kaki kanan, padahal Nabi menyuruh pakai kaki kiri. Ini yang ringan-ringan. Minum kita sudah tua, kita masih pakai tangan kiri. Sebetulnya Nabi telah menyuruh dengan tangan kanan. Dan masih banyak lagi tuan-tuan yang sangat banyak sekali rahasianya. Semoga nanti insya Allah bagi kita masa dan waktu untuk dapat bincangkan lagi pada pertemuan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.